Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di Sobat-sobat, berbagai upaya, berbagai cara dilakukan oleh pelaku amalan bid'ah, penyebar dan pendukung amalan bid'ah. Sobat-sobat, seperti apa yang dilakukan Ustadz ini, sobat-sobat, ya, dia memakai cara mengaburkan dan menyamarkan antara doa dan tahlilan. Sobat-sobat, analoginya juga kacau, asal comot, asal mencocok-cocokkan dan ngepas-ngepasi, bahkan akal-akalan, sobat-sobat. Dan dia juga, sobat-sobat, menyamarkan dan mengaburkan antara tahlil dengan tahlilan. Dan ketika dia ingin berdalil dengan sunnah Nabi, akhirnya dia kepentok, sobat-sobat. Dia bingung memberikan argumentasi atau mengungkapkan sunnah yang sesuai dengan pemikirannya untuk melegalkan amalan bid'ahnya, khususnya tahlilan, sobat-sobat. Baiklah sobat-sobat, kita simak, kita lihat, kita tonton, kita simak bagaimana kacaunya pemahaman Ustadz ini mengenai bid'ah. Bagaimana kacaunya analogi yang dia gunakan untuk mendukung apa yang dia sampaikan. Dan betapa kacaunya juga pemahaman dia mengenai doa, tahlil, dan tahlilan. Baiklah sobat-sobat, kita simak saja. Dan terus terang saya merasa lucu dan geli menyimaknya, sobat-sobat. Entah bagaimana sobat-sobat menyimaknya. Sudah pernah tahlil katanya kan. Orang nanya itu, maksud orang apa? Mendoakan si mayit agar si mayit itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana pengambilan kita mengatakan boleh? Islam ini merujuk kepada Quran dan hadis. Di dalam Quran surat Muhammad ayat 19 Allah mengatakan, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada ilah kecuali Allah, tiada Tuhan kecuali Allah. Terus Allah melanjutkan, wastaghfir li zanbika, mintalah ampunan untuk dosamu. Terus dosa orang mukmin dan dosa orang mukminat. Artinya apa? Allah melarang kita berdoa untuk keselamatan diri kita saja. Yang enggak dicontohkan Nabi tahlilan yang bagaimana? Karena tadi sudah kita jelaskan maksud tahlilan itu apa. Apakah Nabi tidak pernah mendoakan mayit? Ternyata dalam Riyadhus Shalihin ada. Apakah tahlil ini diharamkan? Mana ayatnya? Enggak diharamkan, maka boleh. Jadi kalau misalnya ginilah, di rumah yuk sarapan yuk pesta pora. Yang melarang 7 hari itu siapa? Cak tunjukkan surat apa, ayat berapa?
Larangannya. Dan perlu dipahami bahwa malam nujuh hari itu disebutkan oleh di dalam kitab Hawilil Fatawi jilid yang kedua halaman 178. Itu sahabat yang melakukannya sampai abad ke-9. Kita mau bilang budaya Hindu nujuh hari. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum itu bagiannya. Saya tanya, Hindu nikah nggak? Nikah. Orang kita nikah nggak? Nikah. Sama nggak? Sama. Berarti kita Hindu gitu. Hindu pakai minyak wangi nggak? Kita pakai minyak wangi nggak? Berarti siapa yang pakai minyak wangi sama dengan Hindu gitu. Hindu pertama meninggal, ngumpul nggak orang? Siapa yang ngumpul? Orang Hindu. Orang kita pertama meninggal, ngumpul nggak? Sama nggak? Kita Hindu juga gitu. Nolak kejahatan dengan kebaikan. Dah di sini tadi misalnya entah apalah. Saya nggak ngerti agama Hindu itu apa yang bilangnya. Nah, misalnya ngomongnya entah apa-apalah begini ngomongnya. Nah, ini jahat nggak? Tolak dengan kebaikan. Isi tahlil. Isi lagi 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 tahlil. Siapa yang bilang? Al-Quran. Inilah Wali Songo datang. Ini tadi diisi yang antara Hindu ditukar oleh Wali Songo menjadi tahlil, doa, yasin dan sebagainya. Yang mau dikomplainkan apanya? Islam ini harus berdalil, bukan hanya perbuatan Nabi, tapi dalil kita itu Quran satu, hadis satu. Nah, hadis ini ada perbuatan Nabi, ada perkataan Nabi. Ya, ini aja yang kita ambil. Bukan harus dibuat Nabi, tapi Nabi ngomongkan. Ada lagi yang bilang begini. Nah, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang telah mengada-ngada dalam urusan kami ini, yang tidak ada darinya ditolak. Hadis itu memang sahih. Siapa yang mengada-ngada? Siapa yang mengada-ngada pada man ahdasa fi amrina, dalam urusan kami ini yang enggak ada darinya ditolak. Saya nanya, kita bikin tahlil, ya, mengada-ngada enggak? Mengada-ngada. Dalam urusan kami enggak? Kita bikin tahlil, mengada-ngada enggak? Mengada-ngada. Yang jelas ngomong, mengada-ngada enggak? Mengada-ngada. Mengada-ngada. Oke, mengada-ngada. Hadis belum selesai. Dalam urusan agama enggak? Agama. Yang ada darinya atau yang tidak ada darinya. Karena kata Nabi yang enggak ada darinya ditolak. Saya tanya, tahlil itu baca istighfar, ada enggak dari agama? Ada. Berarti enggak ditolak. Baca Yasin, ada enggak dari agama? Ada. Tapi begini Ustaz, kita kan disuruh baca Quran bukan baca Yasin. Saya tanya, Yasin Quran enggak? Baca Yasin, ada enggak dari agama? Terus la ilaha illallah, ada enggak dari agama? Ya Allah ampunkan aku, ampunkanlah mayit ini, ada enggak dari agama? Berarti ahdas yang ma minhu diterima, yang enggak diterima ahdas yang ma laisa minhu. Kemudian datang ustaz ngomong, bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin rahimakumullah, tahlilan itu tidak boleh, haram hukumnya. Saya tanya, ini yang dibilang haram tadi masalah agama enggak? Agama. Nah, haram hukumnya nggak boleh. Nggak bolehnya itu di ayat mana? Ayat surat keberapa? Nggak ada. Berarti bukan dari Quran. Di hadis surat siapa bilangkan nggak bolehnya tadi? Nggak ada. Berarti bukan dari Nabi. Mengada-ngada nggak Ustaz ini? Ini yang ditolak. Nah, sobat-sobat, bagaimana? Kacau kan? Ya. Ya bagaimana dia bisa menyamakan antara doa dengan tahlilan? Itu kan dua hal yang berbeda. Ya, doa itu meminta kepada Allah. Sedangkan tahlilan itu satu ritual, satu acara yang dibuat-buat. Yang di dalamnya ada ucapan tahlil. Dan dilakukan ketika ada yang meninggal. Sementara doa bisa dilakukan kapan saja untuk orang yang meninggal maupun belum meninggal.
Jadi di mana kesamaannya ya antara doa dan tahlilan? Kemudian dia mengambil analogi ya untuk mengkanter ya bahwa kalau tahlilan itu berasal dari keyakinan Hindu, ya berarti kita mengikuti orang Hindu. Kemudian dia mengambil analogi. Orang Hindu nikah tidak katanya. Orang Hindu nikah. Kita nikah. Berarti kita mengikuti Hindu. Ini kan analogi yang kacau. Analogi yang aneh. Ya. Nikah itu naluri semua orang. Ya, baik orang beriman maupun tidak beriman. Baik dia beragama, baik dia muslim maupun non-muslim. Ya. Jadi mengambil analogi ini kan kacau. Ya. Nah, apalagi ya, nikah ini kan sunnah dari Rasulullah. Ya. Nah, jadi bukan mengikuti orang Hindu, akan tetapi mengikuti sunnah Rasulullah. Sobat-sobat. Nah, perhatikan bagaimana dia mencoba, sobat-sobat, ya, bahwa bukan hanya katanya ya, kalau tidak salah saya menangkap ya, dia mengatakan sunnah itu bukan hanya omongan atau perbuatan, ya, tetapi akhirnya dia juga mentok, tidak bisa memberikan contoh yang dimaksud sunnah yang mana, yang dimaksud ya yang berkaitan dengan tahlilan. Ada lagi, dia juga mengotak-ngatik hadis Nabi yang mengatakan barang siapa ya mengada-adakan ya sesuatu yang bukan dari urusan kami, maka dia tertolak. Lalu dia mengambil contoh. Ini sepertinya asal contoh. Tahlil ada tidak di Islam? Ada. Berarti kan tidak mengada-ada. Kan aneh ini kan. Nah, kemudian ya dia selalu mencari mana larangannya. Ya. Padahal kita tahu sobat-sobat, asal dari semua ibadah adalah terlarang sampai ada dalil yang memerintahkan atau ada sunnah dari Rasulullah. Sunnah itu ya bukan hanya yang dicontohkan. Ini kan yang sering dipraming oleh ahlul TBC. Ya. Padahal sunnah itu meliputi perbuatan, perkataan, persetujuan dan diamnya Rasulullah. Bukan hanya yang dicontohkan. Amal ibadah itu yang harus ada, yang harus dicari adalah dalil perintahnya, bukan dalil larangannya. Ya. Membaca Al-Quran sambil berjoget, ada larangannya tidak? Tidak ada kan? Nah, apakah boleh dibenarkan kita membaca Al-Quran sambil berjoget? Nah, ya, dia kan jadi kacau. Kalau ya amal ibadah itu yang dicari larangannya. Ya, ini kan selalu dibolak-balikan oleh ahlul TBC. Sedangkan dalam masalah dunia semuanya boleh.
sampai ada dalil yang melarang. Ya, dia juga menyamarkan antara tahlil dan tahlilan, sobat-sobat. Padahal ini dua hal yang berbeda. Ya. Tahlil itu kalimat thayyibah, ucapan thayyibah. Ya. Mengucap la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan sunnahnya ya, yang berhubungan dengan kematian adalah dituntunkan kepada orang yang akan meninggal, sedang mengalami sakratul maut. Ini sunnah. Ya, sabda Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntun, ajari orang yang akan meninggal di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Karena jika akhir hayat seseorang ditutup dengan ucapan ini, dijamin masuk surga. Nah, ini sunnahnya. Ya. Ketika dituntunkan kepada orang yang akan meninggal, bukan yang sudah meninggal kemudian dikirimkan bacaan tersebut. Sementara tahlilan adalah satu ritual, ada rangkaian acara. Ya. Nah, jadi yang satu ucapan, yang satu adalah ritual. Ritual ibadah yang dibuat-buat. Kenapa dibuat-buat? Ya karena Rasulullah dan para sahabat tidak pernah melakukan hal tersebut. Ya. Ketika ada orang yang meninggal. Ya artinya ini amalan baru, amal ibadah baru. Yang ya diingatkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Setiap yang baru sesat dan setiap yang sesat di neraka. Ya tentu saja ini hubungannya dengan amal ibadah. Ya. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah, para sahabat, tabi'in, bahkan imam mazhab yang 4 tidak melakukan amalan tahlilan ini ketika ada orang yang meninggal? Apakah mereka tidak mampu? Wah, mampu. Ya. Apakah mereka tidak tahu ada amalan yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal? Tidak mungkin. Nah, lalu kenapa? Ya. Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, bahkan imam mazhab yang 4 tidak melakukan. Bisakah Anda yang melakukan memberi jawabannya? Nah, jadi sobat-sobat, bagaimana setelah ya menyimak video Ustadz ini? Kacau kan? Ya, itulah yang bisa mereka lakukan untuk membela amalan bid'ah mereka. Dan dia juga menampilkan ya mengambil menampilkan Wali Songo yang melakukan, yang memulai amalan tahlilan ini. Tetapi dia tidak menyampaikan bahwa sebelumnya Sunan Ampel menentang keberatan apa yang akan dilakukan oleh Sunan Kalijaga.
karena mengkhawatiri nanti akan menjadi bid'ah. Tetapi kan Sunan Kalijaga berargumentasi. Ya, jika mereka sudah tahu ini bukan dari Islam, maka mereka akan tinggalkan. Tapi kan kenyataannya dakwah mereka belum selesai, mereka sudah wafat. Dan kegiatan tahlilan ini, yang sekarang dikenal dengan tahlilan, ini terlanjur memasyarakat dan sulit untuk ditinggalkan. Apalagi ada pihak-pihak yang mendukung, yang memberikan dalil-dalil bahwa itu dibolehkannya melakukan amalan tersebut. Nah, inilah yang menyebabkan hal ini sulit untuk ditinggalkan, sobat-sobat. Nah, saya kira itu saja sobat-sobat yang saya sampaikan. Ya, saya hanya menginformasikan pendapat, sikap, pendapat dan penilaian berpulang kepada sobat-sobat dan para pemirsa semuanya. Demikian, nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.